Oke, di Gentle Reminder hari ini gue bersama Mas Andy. Beliau adalah founder dari Analog Pottery Studio. Apa kabar Mas Andy? Baik Mas. Jadi kita ketemu udah lama banget ya sebenarnya. Ah, Awalnya dari ini contohnya di, langsung deh iya. produknya. Jadi kalau bingung Analog brandnya itu bergerak di bidang apa, Pottery Studio. Hasilnya seperti yang ini nih. Sangat unik banget. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol gimana proses membuat sampai hasilnya sebagus ini. Sebelum kita mulai, biasanya di podcast Gentle Reminder, gue selalu minta guest atau tamu untuk memilih blind box. Di dalam blind boxnya ada buku. Oke. Nah, buku ini akan menjadi gentle reminder buat lo, Ah, terutama yang kita pengen tahu atau gue pengen tahu sih sebenarnya lo lagi ada keresahan apa sih saat Oke. ini, atau misalkan ada pertanyaan besar yang belum ketemu jawabannya, bisa terkait bisnis, brand, anything. ya. Mungkin balancing antara eh, profesi sama passion aja sih. Karena kayak gue tuh start mulai jalan sendiri itu 2021. Itu kan justru pas lagi COVID ya. Gitu. Gue sebenarnya lebih lama di konsultan arsitek itu 7 tahun 7 tahun terus gue masuk ke corporate di developer. Nah, bener-bener kayak berubah tuh culture-nya dari yang culture konsultan yang lebih studio banget, terus tiba-tiba masuk di corporate tuh kayak sekolah lagi gitu. Teman-temannya banyak, semua serba rapi gitu, ada absen, fingerprint dan lain-lain gitu kan. Sampai akhirnya 2021 gue putusin untuk resign dan serius di studio arsitektur sendiri. Itu juga kan ya mungkin pertanyaan dari beberapa waktu itu HC Human Capital, gue nanya gitu kayak, kamu serius nih emang bisnisnya udah segede apa sih gitu kan. Terus by the way namanya itu nama studio arsitektur gue After Office Works. Dikasih nama itu karena kita selalu kerjainnya after office gitu. Jadi Oke. waktu itu bercandanya gue adalah ya ini nggak akan bisa gede kalau nggak digedein. Jadi ini semacam side hustle lo ya? Awalnya iya Oke. gitu. Jadi ya memang timingnya bener-bener pas lagi roller coaster banget ya di 2021 itu gitu. Pas lagi zaman-zamannya COVID Ya, dan orang WFH. heeh, gitu. Ya Ya. mulainya dari situ. Tapi tentunya, oh gini sih, ada yang menarik dari human capital gue, HC gue, dia bilang, saya tuh suka anak muda yang berani ambil risiko. Cuma resiko yang udah kamu ukur atau belum Oke, gitu. jadi resikonya terukur atau enggak? Iya gitu. Oke. Dan maksudnya mungkin gue tuh hampir selalu ngitung gitu. Jadi waktu itu gue coba hitung karena ada satu project yang gue lagi kerjain di arsitektur, dan ini kayaknya bisa nih menghidupi gue, dan waktu itu ada satu arsitek juga yang bantuin gue selama setahun. Jadi kasarnya kita dapat gaji dari situ. Oke, jalan nih setahun. Makanya kan ada yang bilang paling enggak lo mesti ada saving 3 bulan. Karena hitungannya 3 bulan kan lo harus cari project lagi atau apa gitu ya. Lo ada spare di situ. Nah, gue ngitung setahun, oke, aman lah. Ayo kita mulai aja gitu. Jadi di saat lo lagi masih kerja di corporate, lo udah mulai. Sebenarnya udah mulai. Udah mulai. Jadi Heeh. lo bisa ngebayangin nih kira-kira kalau misalkan gue tinggalin dunia corporate, ritmenya yang pekerjaan sampingan ini dan bisa lo gedein potensinya berapa besar lo udah ada di kepala lo Ya, tuh ya. jadi maksudnya gue coba ukur resikonya sejauh apa, dan oke, kayaknya kita bisa jalan nih, oke. Jadi kalau ditanya resikonya udah terukur belum? Ya kita udah berusaha ngukur sih paling enggak. Oke. Balik lagi ke pertanyaan lo tadi, apa keresahan lo? Bagaimana membalance? Balancing antara profesi dan passion, karena Oke. mungkin nggak tahu Mas Oki pernah di corporate juga nggak sih? Pernah. 12 tahun, 15 tahun di corporate. Iya, nah maksudnya kadang kita kerja di corporate gitu ya kan, kadang pulang udah bener-bener cuma ngecharge badan aja gitu, ngecharge mood gitu. Apalagi kalau buat teman-teman yang commuting dari Jakarta atau waktu itu gue di BSD gitu kan, dan kadang habis waktu di jalan gitu. Ada banyak passion kita tentang hal-hal yang di luar pekerjaan kita itu kan nggak tersalurkan gitu. Nah, begitu udah kerja sendiri, sebenarnya challenge terbesar itu adalah disiplin gitu. Kalau misalnya kerja ya kita bisa ada absen yang harus kita kejar, fingerprint setengah 9 harus fingerprint gitu. Kalau kerja sendiri kan kita nggak ada tuh, Benar. bisa nanti deh atau nanti malam deh gitu. uh, ya ya itu sih. Jadi apa ya, sorry tadi apa ini. Lebih ngebalance kan Iya, berarti lebih antara ngebalance. passion sama kerjaan. Ya Oke. ya itu sih.
Kita coba intuitive practice. Lo kira-kira box mana yang paling lo teresonansi? Apa yang sebelah sana, ada 3 box di sini. Oke, karena gue lebih suka sesuatu yang asimetri, gue ambil yang di pinggir aja deh, kanan aja deh. Sini, Hmm. sisi gue ya. Oke. Oke. Boleh dibuka, isinya buku. Oke, apa Ini coba? gua buka ya? Coba boleh lihat bukunya. Wih, 10% happier, boleh dibuka. Nah kan tadi lo bicara tentang balance kan, balance antara passion sama kerjaan. Lo dapat bukunya judulnya 10% happier, dan step Ini berikutnya. kayaknya gue belum buka isinya aja. Udah bener ya? Kayak udah ngomong ke lo ya? nggak tahu, kayak relate aja gitu kayak. Coba, bagian mana ya? Ya ini kayak the voice in my head, reduce stress gitu. Maksudnya memang ya sekarang kan kita hidup banyak banget noise-nya ya, informasi di mana-mana gitu. Kayak kadang yang kita lihat selalu cuma frame terbaiknya aja, kita nggak tahu di balik itu tuh apa gitu. Dan seringkali kayak kita secara tidak sadar mengcompare, kayak analoginya gunung es gitu ya. Yang kita compare tuh kan atasnya aja gitu ya, di bawah airnya itu kan kita nggak pernah tahu gitu. Ya nggak tahu ya, gue kadang ngelihatnya tuh seringkali ada di kepala gitu setiap kali kerjain pottery gitu. Kayak kok gue mempertanyakan produktivitas gue gitu. Kayak misalnya mungkin teman-teman dari studio lain bikin produksi jauh lebih banyak gitu, kok gue cuma bisa segini gitu. Ya itu sih gitu. Ada apa namanya? Soalnya mengkomparasi ya. Without losing my edge-nya ini sih gitu. Maksudnya jangan sampai kayak tujuannya kita, ya sebenarnya analog atau kayak dunia crafting itu kan sebenarnya salah satu tujuannya adalah perjalanan gue menemukan diri gue sendiri. Iya. Walaupun tidak diniatkan begitu awalnya gitu, tapi pada akhirnya gue memaknai proses itu tuh kayak, oh gue ternyata belajar melihat diri gue sendiri ya. Pada proses Ya misalnya pembuatan. kayak gue pikir gue tuh orangnya perfect gitu, tapi ternyata gue nggak perfect itu gitu. Itu kan juga part yang gue harus bisa terima gitu kan. Iya. Ya tapi kadang seringkali misalnya kayak kita terlalu terpatok sama standar-standar di luar sana gitu. Seringkali yang kita kejar tuh jadinya ambisi, dan sebenarnya itu kita kehilangan batasnya diri kita, dan akhirnya malah bukan menemukan diri sendiri, malah kehilangan diri sendiri gitu. Interesting. Mungkin ya. Boleh dibuka. Oke, gue buka. Jadi abis dibuka nanti lo bisa pilih random page aja, terus kemudian lihat satu baris yang kebaca pertama kali di mata lo aja gitu, dan kira-kira seberapa kalimat tersebut bisa menjadi relevan nggak dengan tadi kan lo punya masalah bagaimana membalance. Sini gue bantuin. Oke. Tipe buku yang lo baca apa sih, Mas? Tentang arsitektur aja atau lo suka buku filosofikal? Ya, bisa dibilang gue menikmati segala sesuatu dari visual dulu sih sebenarnya. Jadi kalau kakak gue tuh lebih cenderung banyak bukunya tuh novel gitu. Kalau gue komik gitu. Kayak ya mungkin 70% gambar, 30% tulisan gitu ya. I see. Makanya lo bekerja di bidang arsitektur dan suka pottery. Oke, sekarang kita pilih random page yang mana aja, mau di tengah, mau di belakang. Terus kira-kira ada kalimat yang mungkin paling striking atau mungkin paragraf atau kalimat yang bisa lo baca. Seberapa itu bisa relevan nggak sih dengan keresahan lo saat ini? Agak panjang sih. Intinya aja nggak apa-apa. Oke, tentang childhood trauma kali ya. Wah, dalam banget childhood trauma. Gimana? Nah, karena maksud gue, ini masih dibacain ini dulu. Nggak usah. Oke. Tentang childhood trauma, terus apa yang menjadi reminder buat diri lo saat ini? Iya, karena sebenarnya tadi ya tentang studio pottery yang gue jalanin gitu. Pada akhirnya gue melihat itu sebagai kayak satu kutub yang balancing antara pekerjaan gue utama sebagai arsitek dan ini gitu. Karena gue mengerjakan pottery hanya di waktu di luar jam kerja. Tapi ternyata di saat mengerjakan pottery itu ada banyak, gue melihat itu seperti kayak momen kontemplatif gitu. Ya mungkin Mas Oki kan juga yoga ya, ada meditasi juga gitu-gitu ya. Meditasi itu kan agak nggak semudah itu ya. Kadang justru saat kosong terlalu banyak hal-hal yang maksudnya
ya memori yang masa lalu atau apa gitu, dan Bener. gue tuh justru malah menemukan apa ya, melihat banyak eh, hal yang selama ini gue rasakan waktu kecil saat gue mengerjakan pottery itu gitu. Ah, I Kayak tentang see. ya contoh deh gitu ya. Sebenarnya gue boleh ambil Boleh. analogi nih. Oke. Ini sebenarnya kan satu satu series yang gue produksi di analog gitu ya. Sebenarnya ini intensinya sebenarnya bukan style gitu, tapi gue melihat ini tuh seperti kayak eh, dua hal yang berseberangan, dan itu saling saling mencoba untuk bernegosiasi gitu, antara kayak gue anggap luar ini tuh estetika atau artnya gitu, dalamnya tuh functionnya ya, walaupun luar juga bisa function, tapi seberapa gimana dialog antara luar dan dalam ini yang selalu gue coba lihat saat gue mengerjakan pottery gitu. Kayak kadang ada kalanya ketika intuisi itu lebih lebih banyak gitu, akhirnya faktor estetikanya lebih dominan gitu, dan sebaliknya gitu, lebih kayak gitu sih Oke. gitu. Nice. Sebelum kita mulai ke eh, analog tentang cerita bagaimana prosesnya, gue sebenarnya tertarik sih gimana proses lo dari yang punya latar belakang arsitek, kemudian di corporate udah nyaman gitu ya. Terus lo sempat ngejalanin 2 kehidupan di konsultan juga, sempat juga jalanin analog pottery studio. Tapi pertanyaan gue, kenapa akhirnya masuknya ke pottery gitu? Dari banyak hal yang misalkan bisa dilakukan sebagai arsitek. Mungkin gini, startnya tuh dari passionate gue sama hal-hal kecil, hal-hal ya perintilan lah, crafting, detail gitu-gitu ya. Di arsitektur itu menurut gue perjalanannya tuh cukup kayak ibarat kalau lari itu maraton panjang gitu. Kayak kita bikin satu desain, ada variabel-variabel yang kita mesti pertimbangkan gitu, kayak ownernya gitu. Owner itu artinya personality-nya, kebutuhannya, kemampuannya, budget gitu kan. Abis itu kita berhubungan sama kontraktor gitu. Artinya ini orang yang mengerjakan si produknya itu sendiri gitu. Apakah yang kita buat ini si si kontraktornya apakah bisa mengerjakan? Apakah itu specialty-nya dia? Nah, seringkali proses untuk di kepala, oke ini ada idealnya, ya kita anggapnya 9 lah nilainya. Tapi ternyata kemampuan kliennya ini bukan di situ gitu. Akhirnya kita tereduksi dari budget. Terus kedua, kemampuan dari si pembuatnya sendiri, kontraktornya. Akhirnya reduksinya tuh lumayan banyak gitu. Dan gue melihat sebetulnya ketika gue mengerjakan crafting, itu seperti kayak gue cut off proses panjangnya ini, karena gue bisa, oke gue maunya begini, gue yang ngerjain, langsung jadi. Ya nggak langsung jadi, tapi prosesnya lebih pendek gitu. Jadi kayak lebih short term gitu. Jadi apa yang lo rencanakan, apa yang lo pengen dapatkan secara visual itu sesuai hasil akhirnya dengan bayangan lo ketika awal. Gue nggak bilang 100% sesuai, tapi paling enggak variabel-variabel yang unpredict-nya itu bisa bisa Dikurangin. bisa gue kontrol. Kayak tentang kontrol sih, mungkin ego kali ya, tapi kayak gue Oke. ngerasa oke, di arsitek tuh ini panjang banget itu, tapi kalau di crafting tuh ini lebih singkat gitu, karena produknya lebih sedikit, lebih lebih kecil gitu kan, produksinya lebih cepat, dan karena kita yang ngerjain sendiri, karena gue self made, jadi bisa bisa juga kita bikin bisnis crafting tapi kita pakai pengrajin yang ngerjain. Kalau ini gue memang benar-benar ngerjain sendiri gitu. Oke. Nah, proses ini kan kita jadi lebih lebih komplit gitu. Ketika kita, gue tuh percaya satu pembelajaran itu siklusnya tuh harus sampai selesai, terus kita review, oh ada feedback begini nih, kita balik lagi ke awal. Nah, bayangin kalau di arsitektur itu kita masih panjang banget, bisa kayak setahun, atau mungkin ada project yang bisa 2 tahun. Begitu udah selesai baru kita, oh ternyata rumahnya paling basic misalnya dirubah sama kliennya, ternyata dia itu nggak cocok begini. Itu kan satu feedback tuh, tapi gue baru bisa dapat itu setelah ditempatin. Atau misalnya durability gitu, oh ternyata rumahnya nggak awet ya bagian ini gitu misalnya. Itu baru baru bisa gue lihat setelah misalnya berjalan 2 bulan atau 3 bulan, atau bahkan 1 tahun gitu. Itu kan proses panjang banget. Tapi kalau kayak crafting, gue bikin gelas. Kita ambil contoh yang simpelnya dulu, gelas gitu. Begitu udah bikin bikin paling lama 2 bulan gitu misalnya. Karena untuk satu proses produksi gue harus penuhin satu tungku kan. Begitu selesai kita coba, oh nggak enak nih.
kita bisa bikin lagi langsung saat itu juga gitu. Maksudnya nggak nunggu harus kayak 2 tahun atau 3 tahun. Nah, proses ini yang menurut gua bisa jadi mungkin karakter gua bukan orang yang bisa fokus lama. Begitu udah Oke. terlalu lama tuh kayak kita lost kan gitu. Ini kemarin apa ya? Gitu. Mood juga kan berubah tuh ya kalau Ini gitu. secara proses produksinya lebih cepat walaupun ya ada prosesnya juga ya ketika membuat ini kan ada proses membakar dan Iya. lain sebagainya. Mmm, ketika kita bicara tentang, keinginan kan tadi kebayang bahwa pengen sesuatu yang lama dan prosesnya panjang dipersingkat akhirnya dapatlah si pottery ini. Hmm. Tapi kenapa harus akhirnya pottery gitu? Maksudnya kan ada banyak lagi nih hobi yang lain, Oke. bahannya mungkin bukan tanah liat tapi ada lagi hal yang lain gitu. Mungkin melukis, mungkin apa, tapi kenapa akhirnya yang paling menarik hati itu adalah pottery? Gue tuh percaya nggak ada sesuatu ide yang jelas di awal. Jadi kadang ide itu bisa lebih jelas dan semakin jelas ketika kita udah mulai perjalanan ini. Kalau ditanya kenapa pottery atau materialnya tanah liat gitu ya, itu juga proses gitu. Sebelum di pottery itu gue 2 tahun ngerjain kayu. Oh Kayu. sempet lo pakai, itu Iya, ya, media lain nggak, maksudnya medianya kayu? iya, gue pribadi juga nggak tahu kenapa punya attachment cukup kuat sama material kayu selama gue di desain, di arsitektur gitu ya. Dan gue mulai dari situ dulu gitu. Kalau ditanya kenapa itu, simple karena gue percaya apa ya, kayak apa yang lu suka sama, gue nggak tahu analogi apa, kayak passion sama bisnis gitu ya. Mungkin ketika marketnya nggak ada, ini nih pada akhirnya akan lama-lama redup nih, nggak sustain. Gue pikir ini harus sustain dulu. Nah waktu itu simpelnya gue dari hobi tanaman, pas covid itu kan banyak, Mhm. maksudnya kayak kita di Sama gue rumah juga gitu hobi tanaman banyak dulu banyak gue. hobi baru gitu Iya kan bener. gitu. Terus tanaman itu sebenarnya kayak gue melihat satu ekosistemnya gitu. Tanaman, ada pot keramik gitu. Terus kalau di luar, di Jepang, Hong Kong, Taiwan, karena mostly mereka udah jadi semacam satu pop culture, udah lebih hidup ekosistemnya. Kalau di kita tuh masih, oh tanaman lagi banyak nih marketnya. Baru Sebagian besar tuh tumbuh. semua orang tuh jualannya tanaman, red ocean banget kan gitu. Simpelnya gini, waktu itu gue sama beberapa teman-teman gue yang pembuat keramik, awalnya gue customer mereka, tapi karena udah terlalu sering beli, akhirnya jadi temen. Gue pikir ini nih kita harus lebarin nih, marketnya harus kita lebarin. Caranya apa? Oke, gue harus masuk di sesuatu yang jangan red ocean lagi gitu, harus blue ocean gitu. Apa? Gue lihat fenomenanya kayak sneakers sama apa namanya, urban toys gitu atau art toys gitu. Nah di Jepang tanaman-tanaman ini juga mereka udah banyak tuh yang bikin mainannya ininya. Jadi nggak semuanya tuh jual tanaman, nggak semuanya cuma jual potnya, tapi ada pelengkap-pelengkapnya gitu. Nah gue akhirnya mengisi posisi itu awalnya. Dan akhirnya waktu itu gue ada satu tukang yang bantuin, tetap proses step by step-nya tetap gue kontrol gitu. Tapi kenyataannya kayu ini kan kayak gambling ya, kayak kita beli satu kayu utuh gitu, bagus di sini gitu, di sini bisa jadi beda gitu. Ada banyak hal yang gue nggak bisa kondisikan materialnya gitu. Sampai pada akhirnya gue coba keramik gitu, ke tanah liat ini menarik nih gitu, kayak sesuatu yang sangat kita bisa rinci gitu dari jalan itu ada banyak banget tanah liat. Jadi kayak material tanahnya sendiri gitu ada macam-macam, cara pembentukannya juga macam-macam, cara bakarnya juga macam-macam. Jadi kayak gue ngeliatnya seru aja buat dieksplor gitu. Kalau kita ngomongin misalnya ini material, ini pembuatan, terus ini cara bakarnya gitu ya. Rutenya tuh kayak bisa lu tadinya mau ke sini tapi bisa belok ke sini. Terus ada obstacle apa kita bisa ke sini. Ternyata rutenya begini, padahal kita gini. Itu menarik banget gitu. Dan possibility-nya sangat banyak sekali ya karena gue dengar dari lo walaupun dibuat dalam satu batch yang sama ketika dibakar hasil outputnya bisa beda-beda Iya ya. betul, karena kita nggak bisa kontrol pergerakan api dalam tungku gitu-gitu kan. Ya makanya beberapa orang bilang oh ya ini wabi sabi kita nggak bisa Mhm. kontrol gitu kan. Pottery itu juga tentang melihat apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Kita bakal stres terus nih kalau kita berusaha mengendalikan apa yang kita nggak bisa kontrol nih. Gitu. Jadi kalau misalkan dengar dari cerita lo untuk si Analog Pottery Studio ini keresahannya justru datang dari lo sebagai kreator ya? Atau lo pernah nggak sih lihat ini jangan-jangan ada keresahan dari market atau dari konsumen, memang ada kebutuhan tadi awalnya pot Oh dulu ya oke. atau misalkan cup Iya iya. dulu Iya. dan lain sebagainya?
Mungkin kalau sekarang keresahannya apa ya, demand-nya banyak, tapi waktu gue untuk produksi nggak banyak gitu. Jadi misalnya kayak gue beberapa kali ikut public event gitu, bazar gitu, offline market. Em, Apa ya, karena peminatnya banyak, akhirnya kayak orang harus antri gitu. Itu lebih parah lagi kalau misalnya untuk mereka bisa antri, kan ambil nomor antrian. Bener. Ada yang sampai antri untuk ambil nomor antrian Gila ya. gitu. Terus akhirnya orang datang karena udah antrian udah panjang, misalnya giliran dia nih, oke, nomor antrian nomor 5 gitu. Mereka ini terus kayak ke pressure kan, oh di belakang udah banyak nih, jadi kayak harus cepet nih gitu. Terus begitu misalnya, aduh yang dia mau udah nggak ada lagi gitu. Terus akhirnya dia terpaksa, ya masa udah antri lama-lama nggak beli. Akhirnya dia ambil. Nah proses ini nih yang gue mulai agak, gue lagi mempertanyakan nih gitu. Maksudnya ini kayaknya kita sesuai nggak sih kayak gini? Kok jadi kayak transaksional banget nih? Itu orang datang beli mau apa? Oke, ini. Padahal sebelumnya sebelum demand-nya setinggi itu, kita tuh bisa ada customer datang kayak kita tuh kayak ngobrol sama teman gitu. Kayak gue selalu tanya, gue nggak pernah tanya lo mau cari gelas kayak apa. Gue selalu tanya lo ngopi apa teh. Maksudnya kayak lo lebih kemana nih, ngopinya apa, ini apa. Terus kayak kita ada suggestion gitu. Nah proses itu kan sebenarnya menarik nih. Makanya kalau ditanya sekarang keresahannya adalah ya demand-nya banyak tapi gue bikinnya cuma bisa segini-segini aja. Dalam satu waktu gue coba push untuk bisa lebih banyak lagi, dan pada akhirnya kayak ya balik lagi ya, gue melihat orang lain gitu, oh studio lain kok bikinnya bisa sebanyak ini, gue melihat ininya nih, padahal gue harus lihat nih ke bawahnya apa nih gunung es yang tadi tuh, oh karena mereka full time gitu, terus mereka punya timnya banyak sedangkan gue sendiri gitu, nggak akan bisa di-compare gitu. Iya. Mas Hendy, tadi gue tertarik kenapa tadi lo pas lagi buka buku kok agak lama gitu nyari kalimat yang resonate sama lo. Nah, sebenarnya ada dua sih, jadi kayak gue tuh nggak terlalu menikmati membaca tulisan panjang karena gue kadang akan hilang poinnya gitu kemana gitu. Terus kedua, tiba-tiba tuh kayak gue inget waktu kecil, maksudnya ya tadi kan childhood trauma gitu ya. Bokap tuh pernah, jadi gue tuh sering waktu kecil, misalnya bokap ambil koran gitu kan, terus dia kayak random pick gitu, nih halaman segini gitu, coba lu baca, terus coba cari kesimpulannya apa. Dan itu tuh Traumatis sih. iya sedikit ya, gue juga lupa gitu pas tadi gitu, tapi begitu pas tadi ya ini baru, oh iya baru ingat ya dulu tuh pernah kayak gitu. Tapi akhirnya apa yang membentuk si trauma itu saat ini? Yang membentuk trauma itu, Trauma itu membentuk oke, karakter lo jadi seperti apa saat ini? gue belajar pada akhirnya, proses belajar itu pertama, ada banyak cara untuk belajar gitu. Tapi satu hal yang sekarang gue yakini adalah untuk belajar kita harus fun dulu gitu. Jadi kayak gue tuh paling nggak suka menghafal gitu, karena menghafal itu kayak jadi satu beban ya sebenarnya. Tapi ketika lu paham, ya lo pada akhirnya itu masuk ke subconscious lu tuh. Tapi kalau lo nggak nyaman, gue bukan expert di sini, tapi gue pernah baca satu artikel yang katanya badan kita atau otak kita tuh cenderung mereject sesuatu yang terekam sebagai pengalaman tidak menyenangkan gitu. Nah ketika kayak tadi bokap gue, coba ini baca ini, coba simpulin, Triggering ya langsung. mungkin itu kan bukan cuma kejadian itu, tapi bisa jadi intonasi bokap gue ngomong seperti apa, atau suasana saat itu apa, ada banyak banget variabel yang bisa, oh ternyata tuh itunya nggak nyaman gitu. Nah itu yang coba gue rubah gitu, karena gue sendiri juga sebenarnya ada gue tuh praktisi di satu olahraga bela diri Jepang, Shinkendo gitu kan, dan gue coba lakukan metode itu ke murid-murid gue gitu. Maksudnya gue coba bangkitin fun-nya mereka dulu, kalau enggak itu akan mental, apalagi zaman sekarang ya Gen Z, Alpha gitu kan, metode belajarnya udah beda gitu ya, nggak kayak zaman dulu gitu. Dan gue percaya sesuatu tuh jadi makin singkat relevansinya gitu. Kalau dulu tuh misalnya, nggak tahu Mas Oki orang tua suka ini ya, dulu tuh bapak ini sama eyang gitu misalnya, dikasih tahu begini gitu, mungkin zaman dulu masih relevan, sekarang mungkin udah enggak. Dan itu tuh kayak umurnya bisa
makin pendek gitu. Apa yang kita percaya kemarin aja bisa jadi sekarang udah beda lagi Udah gak relevan ya. gitu. Nah, gue jadi tertarik nih karena dalam proses seorang founder pasti kan dia menemukan apapun. Kebetulan lo menemukan Analog Pottery Studio. Ada keresahan tadi lo bilang bahwa kalau dunia arsitek panjang, banyak elemennya, banyak hal yang mempengaruhi output. Kalau di pottery lo punya kontrol. Dan abis itu kan prosesnya, tapi kalau misalkan kita bicara tentang pengetahuan tentang pottery atau tanah liat, mungkin lo masih terbatas. Apa sih keterbatasan lo ketika lo tertarik, misalkan gue pengen bikin nih tentang pottery. Pada saat lo menentukan itu, apa aja keterbatasan lo dan gimana lo overcome limitation itu sehingga akhirnya lo bisa sampai sejauh ini nih ngedalemin tentang pottery. Jadi gue pengen tahu your limitation at that time when you start, and then how you cope, how you can be mastering the pottery. Sebenarnya sedikit cerita ya. Teknik yang gue pakai itu kebanyakan namanya tekniknya Kurinuki. Kurinuki itu teknik dari Jepang yang metodenya itu biasa kalau pottery kita taunya pasti film Ghost, relate-nya gitu terus kan, diputar pakai mesin putar, ditarik ke atas gitu, ditarik. Nah, Kurinuki itu justru dari satu blok dia dilobangin. Jadi kita mulai dari eksteriornya dulu, terus kita lobangin dalamnya. Di saat awal-awal gue tuh nggak punya mesin putar, elektrik maupun manual itu gue nggak punya gitu. Jadi yang gue coba lihat, oke, apa sih teknik yang bisa gue pakai dengan keterbatasan gue gitu. Saat itu ada 2 teknik, satu hand pinch yang dipencet-pencet, coiling juga ada, jadi ada 3, dan Kurinuki gitu. Cuma yang paling resonate sama visual mood-nya gitu, Kurinuki saat itu karena kayak lebih maskulin dan sedikit relate sama background gue sebelumnya tentang mahat kayu. Jadi ketika lo mulai, lo punya basic skill memahat? Nggak terlalu expert, Karena mostly yang kerjain tukang. Jadi gue cuma tahu tekniknya begini. Gue kadang sedikit coba buat finishing atau apa. Tapi kalau pahat basic itu tukang yang kerjain. Sebenarnya pengen coba, tapi itu bahaya kan. Itu keras, bahaya, dan ada resikonya lah gitu. Nah kalau di tanah liat ini kan sesuatu yang sangat fluid ya gitu. Maksudnya kalau kita penyok, kita masih bisa penyokin balik lagi gitu. Kalau gagal kita bisa daur ulang gitu. Kalau kayu sekali pahat ya dia kayak one way gitu kan. Kalau kurang udah nggak bisa kita tambahin lagi gitu. Jadi agak sedikit kontradiktif di mana lo suka kontrol. Kan di awal tadi lo bilang lo suka kontrol kan, makanya lo pindah ke tanah liat. Tapi at the same time lo juga suka fluidity dari si tanah liat bahwa dia bisa di reverse, terus bisa dijalanin lagi atau bisa di recycle, lo bisa kerjain lagi ya. Iya. Jadi kayak apa ya? Kayak gue tuh nggak percaya ini kayak tentang negosiasi antara 2 kutub gitu loh. Kayak kutub si Andy yang mau mengontrol sama yang mungkin nggak enakan atau apa, akhirnya udah nyerah. Nah, sebenarnya yang menarik itu kan bukan resultnya apa gitu, tapi proses ini nih, tarik menarik antara 2 kutubnya ini loh. Kadang, dan itu nggak selalu konsisten gitu. Bisa jadi saat ini si kutub ini yang menang, nanti si kutub ini yang lebih menang gitu. Jadi ketika lo memulai ini sebenarnya pengetahuan lo tentang memahat juga masih belum ada. Pengetahuan tanah liat ada nggak? Jenis-jenis tanah liat dan itu sambil jalan karakternya sih. Karena pada prinsipnya ada yang bilang tanah liat pottery itu kan kayak lo balik jadi anak kecil ya. Itu se-tactile itu gitu, lo pegang, lo bisa rasain gitu, kayak anak kecil main Play-Doh aja gitu. Kalau teknik pembakarannya? Teknik pembakaran gue tahu sedikit, tapi karena saat ini analog itu belum bakar sendiri. Gue masih bakar di tempat guru gue. Jadi kayak gue bawa ke tempat guru gue dan gue coba amatin gitu. Misalnya kalau posisi di dalam tungku di posisi ini hasilnya begini, di posisi ini hasilnya begini. Nah paling yang gue coba amatin itu aja. Jadi part pembakaran itu part yang gue nggak bisa kontrol. Benar, karena dia ada hal lain kan. Atau kayak misalnya pas masukin ke tungku aja, gue maunya doff. Doff itu misalnya di suatu tungku dia harusnya di bawah dan di tengah. Kalau ternyata guru gue masukin di paling atas dan itu mengkilap banget tuh nggak bisa gue kontrol kan. Gitu. Akhirnya gue belajar, gimana cara gue bisa kontrol. Ternyata gue harus penuhin satu plat supaya kalau satu plat itu barang gue semua. Dan ya udah gue bisa dapet yang ini, bisa dapet yang ini. Cara ngontrolnya gitu. Jadi ketika lo mulai ini sebenarnya banyak banget keterbatasannya ya. Maksudnya banyak banget. Kalau misalnya kita bicara tentang building a brand atau finding a product as a founder,
banyak orang berpikir bahwa lo harus master dulu nih, baru lo mulai. Tapi sedangkan kalau misalkan gue bicara dengan banyak orang, ketika mereka memulai, mereka nggak tahu apa-apa. Ataupun pengetahuannya minim. Nah Iya. lo ngelihatnya gimana? Apakah kita memulai harus dengan mastering dulu atau mastering along the way? Iya, Through the balik journey. lagi ke statement cerita gue tadi di awal gitu. Waktu HC gue bilang perusahaan lu udah segede apa sih gitu. Ya ini nggak akan gede kalau nggak digedein. Gue percaya master itu sesuatu yang harus kita lakukan terus gitu. Makanya kayak gue lebih percaya gue tidak mengambil, gue tidak bikin produk yang one off, tapi gue bikinnya small batch. Dengan bikin small batch, ada repetisi gitu. Ketika ada repetisi, ya kayak anak kalau nge-gym aja ya, kan penting tuh misalnya berapa set terus repetisi jangan banyak-banyak tapi setnya ditambahin. Nah itu juga analogi itu yang juga gue coba pakai di sini gitu. Oke. Gitu. Tadi lo sempat bilang ada guru lo yang membantu. Proses ketika dengan sekian banyaknya limitasi atau mungkin pengalaman dan pengetahuan yang masih belum banyak, terutama di bidang pottery ini, apa sih yang lo lakukan sampai akhirnya bisa membuat sebuah produk sendiri akhirnya tanpa bantuan orang? Sorry diulang gimana? Apa Apa aja yang lo lakukan? Maksudnya apakah lo akhirnya ikut workshop kah? Apakah lo ikut belajar ke Jepang kah? Atau lo akhirnya cari guru untuk melengkapi, equip your skill, akhirnya bisa bikin sendiri nih saat ini? Oke. Mungkin apa ya? Atau benar-benar otodidak belajar mastering? Iya, learning by doing sih ya. Oke. Gitu. Makanya kenapa tadi yang gue singgung gitu tentang suatu yang perjalanannya lebih panjang dan lebih singkat gitu. Lebih singkat tuh kayak kita jadi lebih inget, oke, waktu itu begini, gue coba rubah ininya begini gitu. Makanya gue kalau gue sebenarnya juga udah coba beberapa kali bikin workshop buat publik, tapi gue nggak mau menyebut itu workshop. Jadi Atau lo pernah ikut workshop nggak? Lo sendiri Pernah. belajar sebagai murid? pernah Oke. di iya waktu itu di 2 kali gue pernah ikut dan di tempat guru gue sendiri kan. Tapi itu sistemnya kayak kita masuk 24 jam. Jadi kalau misalnya hari ini kita kerja cuma 2 jam, oke kita absen 2 jam. Sampai 24 jam baru nanti kita bayar lagi gitu. Oh jadi kuotanya 24 24 jam, jam. lo datang per 2 jam? 2 jam. Ya itu Bebas? terserah, bebas. Dia cuma Oke. kasih waktu pokoknya dari jam tertentu ya jam 10 sampai setengah 10 atau sampai jam 12 karena selebihnya dari situ mungkin dia perlu ada kegiatan buat produksinya dia sendiri gitu kan. Nah, selama di waktu itu kita boleh pakai alat apapun di situ, material apapun, kita boleh bakar di situ dan kita boleh tanya. Jadi dia juga membebaskan cara belajar. Ada orang yang mau dibimbing terus, ada yang enggak, gue mau main-main aja. Jadi kalau kayak gitu ya? bisa kayak gitu. Jadi kalau orang kayak gue, misalkan gue nggak punya pengetahuan tentang pottery, tapi misalnya gue pengen dong bisa punya produk gue sendiri, gue bisa berguru berarti sama bisa dia. Oh. Jadi namanya itu cukup umum sih di pottery, istilahnya open studio ya. Open studio. Jadi kayak dia buka, nah dia di awal dia pernah ngomong gitu, lu tipe yang harus ditongkrongin atau lu mau bebas aja. Jadi istilahnya dia ada yang mau main-main atau mau yang serius, istilahnya gitu. Nah kalau lu mau, ya udah gue mau explore sendiri, udah nanti begitu mentok baru, mas ini caranya gimana nih gitu. Dia baru datang. Kayak gitu sih. Jadi dia akan mengajarkan teknik aja ya. Tapi kalau lo mau bikin gayanya seperti ini atau misalkan gue mau gayanya yang lain, itu dibebaskan ke setiap individu. Iya. Karena gini, satu hal yang mungkin awal-awal gue cukup pusing denger guru gue kalau ngomong gitu ya. Karena dia selalu, gue nanya apa, dia jawabnya, wah ini tergantung gitu. Balik lagi kayak gue bilang tadi, ini dia tuh selalu ngomong tabel. Istilah tabel itu sebenarnya dari dia sih. Jadi kayak material, pembuatan, dan pembakaran. Ini nih nggak ada jalan satu rute yang paling bener gitu. Kayak kita bisa start dari sini, tiba-tiba ke sini, terus begini. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita terus merubah rute, kita nggak akan finish. Itu satu hal yang, oke, mendingan kita beresin dulu, selesai, oke kita review. Kemarin tuh gimana? Dari tahap ininya gimana, tahap ininya gimana, tahap ininya gimana, dan gue coba inin semua sih. Termasuk kayak glasir itu juga warna ya, kalau kita taunya warna. Di setiap tungku itu beda-beda. Gitu. Jadi tungku ini karakternya begini, tungku ini karakternya gini. Dan gue nggak coba memaksakan, oke gue bawa glaze dari tempat bakar ini, gue bakar di sini. Karakternya pasti akan beda. Nah itu yang juga gue lihat, oke ini satu hal yang gue nggak bisa kontrol. Gitu. Sebagai founder kan beda
karakter industri beda juga peran atau passion atau calling dari si foundernya. Kalau misalkan gue dengar dari cerita lo, kayaknya lo ngerjain end to end tuh, mulai dari concepting sampai lo lakukan sendiri dengan teknik yang tadi lo bilang itu, lo pahat dan lain sebagainya, sampai akhirnya lo bakar dan lo bahkan lo menjual sendiri. Gue ketemu lo beberapa kali di beberapa offline event, lo juga yang kayak ngulik si pembelinya kayak gimana, cocoknya kayak gimana. Sebenarnya passion lo tuh di brand analog ini, peran lo tuh sebagai apa sih? Kalau gue melihat saat ini gue tuh masih di fase kayak belajar ya gitu. Jadi gue bersikap seperti spons, gue coba serap dulu semua gitu ya. Termasuk juga kenapa gue memilih untuk ketika gue bikin offline market, gue yang ketemu langsung dengan customernya gitu, gue interaksi langsung. Karena dengan kayak gitu gue jadi lebih dapat feedback yang cepat gitu loh. Oh dia tuh gini, gitu. Oke, nextnya apa? Ada kendala apa pakai ini? Atau kayak kenapa dia beli lagi gitu? Bisa jadi beli lagi tuh karena emang dia suka atau kayak oh yang kemarin kayak kurang oke gitu. Nah buat gue tuh ya itu lebih komplit aja sih proses belajarnya. Mungkin nanti someday gue nggak tahu ya, bisa jadi gue punya asisten atau apa dan pada akhirnya pelan-pelan gue mulai coba deliver. Tapi kan kayak gue percaya prinsip leadership itu kayak satu, istilahnya apa ya, kalau kita punya tim gitu ya, I do, you watch gitu kan, abis itu kita we do, tahap berikutnya, yang terakhir lo lakuin, gue ngeliat. Nah gue tuh ngeliat ini gue masih di fase yang ya gue lakuin dulu nih. Karena kalau gue langsung deliver ke orang terus pihak lain gitu ya, dan mereka stuck, gue juga nggak bisa kasih masukan kan nanti, oh ini mesti gimana ya, gue harus coba jalan dulu. Semakin banyak case yang gue alamin, semakin besar kemungkinan gue bisa bantu kalau nanti gue suatu saat nanti punya tim, dia punya obstacle apa, gue bisa share pengalaman gue gitu. Tapi filosofi lo sebagai founder, sebenarnya lo melihat kalau di kategori industri lo ya, sebagai founder tuh apakah orang yang membuat kah? Karena kan kita bicara tentang ini handmade, artistry, terus kemudian yang lain-lainnya dipegang orang lain. Jadi founder adalah benar-benar kokinya gitu, sampai kreatornya. Atau founder itu konseptor yang bikin orang lain, atau founder itu yang benar-benar face of the brand. Kalau lo melihatnya di bidang industri yang sekarang lo lagi gelutin tuh, founder tuh adanya di posisi yang mana seharusnya? Oke. Pertama, ini nggak berlaku general ya, jadi ini pilihan gitu. Gue pribadi sebenarnya lebih suka menyebut gini, kalau ada yang tanya, oh ini foundernya analog ya, itu paling jarang gue sebut atau gue dengar gitu. Paling sering mungkin artisnya, tapi kalau ditanya paling suka gue disebut sebagai apa, gue lebih suka human behind analog. Karena buat gue ini pembuat ini juga manusia yang ada capeknya juga gitu ya. Kita bukan mesin gitu. Kalau artis itu gue menghindari kata seniman atau apa gitu ya. Karena pertama gue bukan sekolah seni gitu. Gue juga masih dalam tahap apa sih seni, karya seni itu apa sih gitu. Jadi gue lebih suka disebut maker atau lebih ini lagi human behind analog. Jadi memang ya gue ini saat mereka beli karya gue gitu ya, gue pengennya mereka seperti kayak berinteraksi sama guanya. Oke. Jadi ketika lo bicara tentang human behind analog, itu kayak the whole package, mulai dari konseptor, kreator, dan dia juga yang jadi face of the brand gitu ya. Iya. Wow. Saat ini begitu ya, nggak tahu nanti. Menarik. Jadi sangat apa namanya, hands on sekali gitu kan secara definisi founder. Dan kalau misalnya kita coba on the next stage, kalau misalkan kita udah lihat nih secara garis besar analog gimana prosesnya, apa sih yang akhirnya membuat lo terjun ke bidang yang bisa dibilang kan lo sebagai konsultan udah enak lah, di luar misalkan ini tentang hobi dan lain sebagainya. Cuma apa yang membuat audacity atau kenekatan, keberanian lo untuk memulai brand ini? Karena buat beberapa orang, banyak orang bahkan, memulai brand itu bukan hal yang gampang. Banyak ketakutan, kekhawatiran mereka ketika mereka harus keluar dari comfort zone mereka. Banyak teman-teman gue yang masih kerja di corporate, modal ada, skill ada, ibaratnya ya udah tinggal cabut aja terus bikin sesuatu tuh bisa.
Cuma buat mereka nggak ada keberanian itu, selalu ngerasa risikonya apa ya, gimana ya gue bisa survive dan lain sebagainya. Sedangkan lo bisa membangkitkan keberanian itu untuk membuat brand ini. Apa yang akhirnya menjadi dasar pemikiran atau motivasi terbesarnya sih ketika memulai Analog ini? Oke, mungkin gue pakai satu istilah gini ya. Hidup itu seni menghitung dan tidak menghitung. Wih, apa tuh? Yang susah tuh kadang batasan kapan lo harus ngitung, kapan enggak gitu. Baik lagi kayak tadi gitu, resikonya terukur atau enggak. Jadi gini, mungkin kronologisnya adalah gue itu memulai ini sebagai sesuatu yang oke, kita bisa buat ini nih. Jadi kayak kadang proses desain itu kan kita butuh feedback. Misalnya kita habis satu deadline, kita kirim ke klien. Klien kan butuh waktu untuk pelajarin, untuk review, bisa seminggu atau kadang 2 minggu, bisa loss gitu kan. Ada yang bisa sampai 1 bulan gitu. Intinya proses iklim kerja di konsultan arsitek tuh nggak selalu terus-terusan begitu gitu. Karena memang gue juga membatasi project gue nggak ngambil banyak-banyak gitu. Nah di saat waktu luang itu kadang gue pakai untuk sesuatu yang kayak di saat kayak kita udah terlalu jenuh dengan informasi gadget atau apa gitu ya. Terus kita ya gue melihat oke, ini kayaknya bisa nih medium gue untuk terus bergerak nih, bikin tanah atau apa gitu. Awalnya gue pakai cuma untuk mengisi kekosongan waktu aja. Tapi setelah gue jalanin, karena ini ada kalanya gue bener-bener lagi aktif banget di pottery, ada kalanya bener-bener pottery-nya off, bener-bener 100% di arsitektur gitu, di kerjaan utama gitu. Sampai satu waktu gue merasa ini nih bukan satu hal yang bisa gue lakukan, tapi harus gue lakukan karena ini balancing gitu. Apa ya, kayak bahkan kalau sekarang tuh gue juga mulai coba pakai beberapa cup gue untuk profiling klien gitu. Misalnya kayak mereka beberapa tahu oh si Andy ini bikin pottery juga nih gitu. Gue coba sambil ngobrol gitu, minum teh atau kopi, gue share beberapa cup gue gitu dengan beberapa konsep yang berbeda gitu, dan akhirnya gue coba jelasin konsepnya begini, desainnya begini dan seterusnya, dan mereka gue tanya lo mau pakai yang mana gitu atau lo pilih yang mana. Yang menarik sebenarnya bukan tentang mereka pilih apa, tapi alasannya kenapa. Nah dari situ gue coba pelan-pelan profiling, oh ini berarti kliennya begini nih, oh ini berarti dia suka lebih mengutamakan fungsi gitu, oh dia lebih mikirin kebersihannya gitu misalnya, atau dia lebih melihat sesuatu story behind si produknya gitu yang buat dia menarik gitu. Nah kalau gue ngeliatnya sih kayak saling melengkapi sih sebenarnya. Kalau misalkan melihat sekompleks itu, apakah lo melihat Analog ini pada akhirnya akan selalu menjadi produk yang limited edition dan nggak memungkinkan untuk jadi mass product? Kebayangnya kayak gimana sih visinya? Iya, kayaknya mass produk tuh bukan yang ini sih ya, nggak pernah jadi intensi ya, karena kalaupun pada akhirnya harus memproduksi banyak, ya mungkin gue akan bikin brand yang lain gitu, bukan di Analog gitu. Pada akhirnya itu juga proses ya gitu, di tahun pertama gue masih coba pertimbangkan gitu ya. Mungkin ya Mas Oki sendiri kan kenal gue di Chief waktu itu kan bikin cup 50 piece gitu. Kalau saat itu gue nggak ambil kesempatan itu, mungkin muscle memory gue nggak kebentuk tentang satu hal. Ya mastering itu kan tentang lo melakukan itu repetisi. Terus-menerus. Jadi kalau di dojo gue tuh kita punya satu idola, Bruce Lee gitu. Bruce Lee kan selalu bilang kayak gue lebih takut orang yang melatih satu tendangan 1000 kali dibanding 1000 tendangan cuma 1 kali. Mastering kan tentang itu kan. Nah buat gue, oh ternyata dengan gue bikin 50 piece, percaya atau nggak mas, setelah gue bikin di Chief, gue mau bikin kayak gimana pun, ukurannya nggak lari dari 160 atau waktu itu 190. Itu kan muscle memory kan gitu. Jadi ya gitu sih. Dan akhirnya sekarang udah ada pengalaman di situ, jadi lebih paham ya. Iya, jadi kayak kadang ada beberapa teman-teman yang misalnya mereka gue nggak mau kok kayaknya kayak terlalu, kalau mass tuh terlalu apa ya, mereka mikirin idealisnya dulu gitu. Tapi gue bilang coba lihat itu dalam perspektif yang lebih luas gitu, apa yang bisa lo pelajarin dari situ gitu. Karena untuk percuma gitu kayak kita bikin banyak tapi sebenarnya secara bisnis ini tidak sustain. Nah buat gue itu kayak itu kita hitung dulu nih, setelah kita hitung oh ternyata visible nih, kita jalanin. Setelah kita jalanin oh ternyata nggak semudah itu nih diserap marketnya gitu ya, kita coba evaluasi. Makanya seni menghitung dan tidak menghitung. Kalau di sini kita ngitung terus kita stres gitu.
Kalau kita ngomongin tentang bisnis dan produk, nggak jauh-jauh dari pertanyaannya berapa sih profit yang bisa dibuat dari sebuah bisnis. Kalau kita bicara tentang F&B, roughly mungkin 30-40% COGS-nya, atau misalkan kalau bisa ditekan bisa di bawah itu. Tapi kalau kita bicara tanah liat, apakah berarti karena dia tanah liat modal tanahnya gratis kah? Boleh diceritain nggak? Modalnya tuh kayak gimana sih? Apa aja yang harus dikeluarin? Iya. Tanahnya sebenarnya beli, kita tetap beli juga tanahnya, karena itu kita nggak bisa pakai sembarangan. Bisa, tapi umumnya dengan metode firing yang kan pada akhirnya balik lagi tadi gue bilang gue masih bakar di tempat guru gue. Dengan teknik firing yang dia pakai gitu ya, dia jalanin, otomatis pilihan gue untuk materialnya jadi terbatas. Itu ada, kita harus beli dulu itu per 10 kilo gitu tanah itu. Tapi kalau ditanya modalnya berapa gitu hitung-hitungan, gue pun juga masih sambil evaluasi. Karena balik lagi ya, gue dari A sampai Z semuanya sendiri. Kadang juga beberapa operasional nggak tercatat dengan rapi gitu. Tapi mostly sih 15% dengan harga gue tuh masih kurang lebih lah masih di 15% modalnya. Karena analog tuh termasuk salah satu yang premium ya, Iya, brand dan pottery yang premium. walaupun kalau misalnya ngelihat di luar gitu ya, di Jepang gitu-gitu, bisa jadi ada yang lebih tinggi lagi Harganya. gitu, bisa ada yang 10 kali lipatnya juga ada. Elemen yang paling costly tuh ketika pembuatan sebuah produk pottery, harga apa sih yang paling mahal? Ya selain kreatornya pasti. Kalau gagal Oh kalau gagal? Itu sama sekali nggak bisa dijual? tergantung gagalnya gimana. Jadi itu yang gue bilang, gue coba gradual, gue nggak mau terlalu eksploratif banget gitu, karena Gagal nih definisinya apakah pecah kah? Pecah, Atau bisa. bentuknya nggak sesuai dengan yang lo inginkan? Kayak gue beberapa kali bikin vas agak gede gitu ya, karena vasnya lubangnya agak kecil gitu, terus buat gue luarnya udah kering gitu, dan misalnya kayak gue udah ngitung ini kayaknya ini udah sebulan nih gitu di angin-angin gitu, harusnya sih udah kering. Pernah ya kejadian begitu masuk tungku meledak karena masih dalamnya masih basah gitu. Terus juga benda yang tebal itu juga kayak kita masak dia gitu sebenarnya. Eh, Kita masak daging gitu, dagingnya tebal sama daging tipis, kan apinya gede kecilnya beda, pengaruh kan. Betul. Ketika dia objeknya tebal gitu, semakin apinya semakin gede, ini logiknya aja ya, gue nggak pernah benar-benar tahu persisnya gimana gitu ya, tapi logiknya harusnya apinya lebih kecil lagi. Nah ketika apinya lebih kecil lagi, contoh misalnya firing, oh dia misalnya 9 jam gitu, kalau apinya lebih kecil lagi berapa? Misalnya dihitung-hitung bisa loh 36 jam. Terus maksudnya kita mau cover, ini mau jual berapa nih gitu. Nah balik lagi yang kayak gue bilang, seni menghitung dan tidak menghitung, harus ada hitungannya dulu gitu di awal. Dan itu semua nggak ada by the book ya. Jadi lo taunya setelah lo experience berkali-kali lakukan pembakaran. Dan gini, tadi kalau Mas Oki nanya, salah satu yang menariknya di pottery juga sekarang itu banyak banget ya YouTube, Instagram yang mereka pembuat pottery yang mereka share tentang teknik mereka. Jadi ilmunya itu udah banyak banget. Tinggal gimana pintar-pintarnya kita bisa pilah mana yang pilah dan pilih gitu. Menurut lo apa sih yang diperlukan seseorang, kayak misalkan gue lagi nih contohnya, nggak punya latar belakang seni, nggak punya latar belakang tentang pottery, tapi gue pengen nih punya produk ini. Apa yang harus gue kembangkan dan pelajari dan Pengen miliki? tuh maksudnya pengen membuat. Pengen membuat. Ya kalau bisa punya brand sendiri gitu. Oke, pelajarin marketnya dulu sih. Karena kalau pada akhirnya ini nggak visible untuk dijual, atau lo mesti hitung ya, karena kan setiap orang itu punya spare amannya itu di berapa sih gitu. Misalnya oke, apakah mereka buat ini dari dana daruratnya kah, atau maksudnya mereka emang ada alokasi dedikasi khusus untuk R&D gitu kan. Nah itu kan balik lagi setiap orang beda-beda nih. Kalau gue prinsipnya jangan pakai yang nggak aman. Coba itu dulu, terus coba lakuin ini bisa kejual. Ketika bisa kejual, ini bisa muter lagi nih. Jadi pastiin dulu ini bisa kejual. Makanya sebagian besar di bazar jualnya cup. Karena yang paling banyak demand-nya. Ya. Itu juga satu hal yang gue coba mapping. Kita misalnya di rumah punya berapa cup. Di kantor, waktu gue di corporate, gue sendiri aja bawa 3 gelas kalau nggak salah. Satu gue buat ngeteh, satu misalnya buat kopi, satu buat air putih. Yeah. Gitu. Nanti kalau misalnya kita mau kemana bawa lagi, atau jadi bisa ada banyak gitu. Nah gue pikir
oke ini yang paling banyak diserap ini, jadi gue coba bikin itu dulu. Kemudian secara skill, apakah gue harus punya kemampuan visual yang jago atau lebih penting skill membuatnya dulu? Satu, gue nggak percaya bakat sih. Gue percaya ketika lu seneng, lu melakukan repetisi, pada akhirnya lu akan learning by doing gitu. Ya ada juga sih orang yang ngelakuin terus-terusan tapi nggak belajar. Balik lagi setiap orang beda-beda. Tapi gue pun juga sering kok gitu. Kayak misalnya mau coba bikin ini nih gitu. Tapi di kepala tuh udah mapping tuh. Risiko gagalnya gini-gini. Ada satu waktu di mana gue pikir, aduh gue harus stop nih. Yaudahlah gue lakuin aja dulu. Karena ternyata begitu pas dilakuin, beda loh gitu. Begitu kita pegang tanah, itu kayak prosesnya ngalir gitu. Selama kita memang mengerjakan itu di waktu yang memang santai ya. Iya. Itulah kenapa gue nggak mau terima custom, nggak mau terima order di awal. Karena itu jadi pressure kan. Yeah, interesting. Untuk brand analog ini, menurut lo atau sesuai dengan perencanaan lo gitu ya, kalau kita bicara produk, kan kita berharap produk ini berdampak ya, berdampak positif. Bukan hanya tentang jualan, hasilnya dapat cuan, dapat uang doang, tapi ada dampaknya gitu, entah ke konsumen atau mungkin orang yang kerja di bawah lo, atau misalnya ke lingkungan, I don't know. Tapi kalau si analog ini, di dalam pemikiran visi lo, dampaknya apa sih yang lo ingin create, yang ingin lo tularkan gitu, dampak baiknya Dampak baiknya ke orang ya. ke orang, bisa ke lingkungan, ke orang, bisa juga ke orang yang bekerja sama lo. Kalau jadi sempat dalam satu batch itu kita bikin karena demand-nya terlalu banyak dan nggak sebanding dengan availability si barangnya gitu ya. Gue sampai bikin kayak sistem audisi gitu. Jadi mereka waktu itu gue angkat konsep mindful buying. Mereka harus tulis kenapa mereka mau itu gitu, dan itu lumayan banyak yang di Google Form tuh tulis gitu dampaknya apa gitu, sampai kayak ada yang tadinya misalnya mereka nggak suka kopi gitu. Em, Awalnya misalnya masih sering minumnya kopi susu gula gitu, itu kan sebenarnya gula itu satu hal yang cukup bahaya ya sebetulnya. Tapi untuk bisa mulai kopi tanpa gula itu nggak gampang gitu. Terus ada yang dia pernah ngomong, mas gara-gara beli ini saya sekarang jadi paling nggak ada satu motivasi deh, paling nggak gue bisa sambil nikmatin gelasnya terus pelan-pelan mulai belajar itu. Dan setelah setahun kayak dia bilang, mas gue sekarang udah mulai bisa nih minum kopi tanpa gula. Itu salah satu contoh lah gitu. Nah kalau ke lingkungan menurut gue justru malah sebaiknya semakin kita berhati-hati semakin baik buat lingkungan, karena ketika ini udah jadi dan gagal, kita harus punya kayak stone crusher gitu buat hancurin lagi. Kalau udah jadi begini gagal tuh pilihannya antara dia mau jadi aksesoris dipecah-pecahin dijadiin tile gitu atau apa, atau ya dihancurin sekalian. Dan gue percaya segala sesuatu itu kan ada carbon footprint ya. Jadi gue melihat Wabi Sabi itu bukan tentang asal bikin terus penyok dikit ya udah konsepnya Wabi Sabi. Buat gue Wabi Sabi itu ya udah lo melakukan segala sesuatu semaksimal mungkin sehingga sebisa mungkin tuh apa ya kegagalannya kecil. Karena kalau gagalnya masih belum dibakar, gue bisa hancurin lagi, daur ulang, bisa gue pakai. Paling resikonya adalah air kan yang gue pakai gitu. Yeah. Tapi ketika udah jadi barangnya sampai 100% selesai, itu lebih menurut gue carbon footprintnya lebih ini lagi sih. Jadi satu hal yang gue percaya juga ya kita sebenarnya lebih banyak merusak lingkungan sebenarnya kan. Gitu. Jadi kayak ya udah kita reduce itu sih sebenarnya sebisa mungkin. Oke. Gitu. Apakah lo ada rencana untuk kalau kita bicara tentang hasil kreasi dari seorang kreator atau lo bilang tadi maker, itu kan berhenti di lo sebagai kreator ya. Lo kepikiran gak sih untuk menyebarkan ini? Apakah lo punya semacam mentee kah atau orang yang belajar dari lo untuk bisa meneruskan karakter signature analog ke depannya? Ada kebayang di situ atau lo memang batasin ini memang jadi signature lo aja as a personal? Gue tuh sempat ada beberapa program bikin event apa ya experience gitu ya. Gue nggak sebut workshop. Apa namanya? Sempat ada yang konsepnya retreat. Jadi kayak kita 3 hari di satu tempat. Selama 3 hari itu kita bikin gitu. Dan ya paling ternyata begitu pas ngobrol sama beberapa peserta workshopnya itu, terus mereka bisa relate gitu, kayak ternyata lu tuh juga nggak masterin dulu baru jalan ya, sambil jalan juga gitu. Kayak ya paling kayak gitu sih ya. Jadi gue coba
coba share itu, dan beberapa orang akhirnya, Mas gue tuh juga pengen sebenarnya pengen kayak gini, tapi gue nggak punya alat, gue nggak terbatas gitu. Terus gue bilang pottery itu sebenarnya kayak lu even pakai jari aja lu bisa bisa jadi, sama lu punya tungkunya ya bisa dibakar gitu-gitu. Nggak perlu tools yang gimana-gimana, kayak sendok plastik aja kita bisa pakai buat ini kan. Yes, bener. Ya kayak kayak ngopi deh gitu. Mau alat sebanyak apapun sebenarnya ada juga kok yang cuma ditubruk aja jadi kopi enak gitu. Iya. Jadi kalau gue bilang ya mulai aja dulu. Nah, spirit itu sih yang coba gue share ke beberapa teman-teman yang awalnya mungkin dia customer analog, akhirnya oh mau coba bikin sendiri. Oke, interesting. Jadi orang jadi terinspirasi bikin potterinya hasil tangan mereka sendiri ya. Ya, Thank you Mas Hendy. ya sama-sama Mas. And Mas Hendy founder dari Analog Pottery Studio. Thank you. Thank you Mas.